siswa dan guru SMA 2 Salatiga. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur pada Tuhan atas kesempatan yang diberikan pada saya hari ini. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato berisikan tentang penanaman pendidikan karakter pada masa pembelajaran daring atau dalam kondisi pandemi. Pendidikan karakter sendiri adalah upaya mewujudkan generasi bangsa yang cerdas dan baik atau memiliki akhlak mulia dan berkepribadian Indonesia. Keberhasilan pendidikan karakter mengisyaratkan pembelajaran tidak serta-merta dilihat dari perspektif ranah kognitif saja, melainkan bagaimana keseimbangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang muaranya adalah mewujudkan manusia seutuhnya. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal dan upaya pendidikan karakter bangsa. Pembelajaran dominan tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga menjadi tantangan guru dalam proses pendidikan karakter tersebut. Di sisi lain, akan memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai karakter di masyarakat dalam upaya keikutsertaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Keberhasilan proses pendidikan tidak terlepas dari bagaimana proses perencanaan, implementasi, serta kebijakan penunjangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Karena pendidikan adalah modal dasar pembangunan, maka setiap negara sudah barang tentunya menempatkan pada tujuan utama. Hal ini juga sesuai dengan tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akhirnya tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Di antaranya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena para founding fathers sadar bahwa pendidikan adalah sarana utama dalam mengubah peradaban bangsa ke arah yang lebih baik. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring dan luring. Dalam KBBI sendiri diartikan dalam jaringan terhubung melalui jejaring, komputer, internet, dan sebagainya. Pembelajaran daring dilaksanakan sebagai langkah tepat untuk dapat mencegah dan menekan penularan COVID-19. Peserta didik pun tidak akan ketinggalan pelajaran sebagaimana yang telah direncanakan dalam kurikulum selama 1 tahun. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan new normal yang tujuannya adalah menghidupkan kembali sektor perekonomian yang kurang lebih 3 bulan lumpuh akibat COVID-19, akan tetapi sektor pendidikan khususnya pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya berani dibuka oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan anak usia sekolah adalah anak yang cenderung masih labil dan senang akan berkumpul dengan teman-temannya sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan saat ini bersifat daring, yang bersifat jarak jauh. Sudah barang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan rangka capaian hasil belajar terutama dalam usaha pendidikan karakter anak. Pendidikan karakter merupakan penciptaan lingkungan sekolah yang membantu siswa dalam pengembangan etika, tanggung jawab, melalui modal dan pengajaran karakter yang baik melalui nilai-nilai universal. Dengan pembelajaran yang dilakukan di luar lingkungan sekolah, dalam hal ini menggunakan pembelajaran daring yang sifatnya jarak jauh, memberikan tugas dan tanggung jawab ekstra serta tantangan bagi guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dalam upaya perkembangan etika tanggung jawab dan karakter peserta didik. Karena metode evaluasi dari pendidikan karakter salah satunya ialah dengan observasi langsung oleh guru yang mengamati sikap atau perubahan sikap baru yang muncul pada diri peserta didik. Belum lagi kendala yang dihadapi oleh guru dalam penerapan pembelajaran daring. Semisalnya yaitu penguasaan teknologi, kendala jaringan, internet, dan inovasi pengintegrasian pendidikan karakter pada pembelajaran daring yang seolah baru booming ketika pandemi COVID-19 terjadi. Berdasarkan fakta tersebut, saya di sini berusaha memberikan gagasan masukan dalam usaha pendidikan karakter bangsa pada masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, proses belajar dari rumah antara lain: pertama,
Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah. Yang keempat, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari gurunya, tanpa harus memberi skor atau nilai kuantitatif. Berdasarkan surat edaran tersebut, di atas terlihat jelas ada proses pembelajaran yang bersifat pengembangan karakter siswa, namun kenyataan pembelajaran daring yang dilakukan masing-masing sekolah hanya bersifat pengembangan kognitif siswa saja. Siswanya hanya diberi tugas-tugas serta guru menerangkan masing-masing mata pelajaran saja, tanpa bertanya apakah siswanya sudah mandi atau siswanya sudah berada di tempat yang cocok untuk belajar. Padahal tugas seorang guru tidak hanya membangun kognitif siswanya, tetapi juga harus dapat membangun dan menanamkan nilai karakter pada kepribadian yang bagi para siswanya itu adalah bagian dari tugas utama seorang pendidik yang sesungguhnya. Adanya perubahan metode pembelajaran pada masa pandemi dilakukan di rumah dengan metode daring yang dipahami oleh guru yang tidak hanya sekedar kurikulum pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya sekedar transfer knowledge yang menyampaikan materi ataupun memberi tugas, tetapi ada nilai atau karakter yang harus ditanamkan dan dibangun. Seorang guru harus tetap mengontrol perilaku keseharian siswanya, mulai dari jam bangun tidur pagi, perilaku mandi sebelum belajar, sarapan pagi, tidur siang, jam belajar malam, cara belajar, ataupun perilaku siswa saat belajar, ataupun tiduran atau sambil mengerjakan tugas lain, seperti contoh-contoh kasus-kasus yang ada. Kegiatan pengontrolan memang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh guru, namun dapat dilakukan melalui kolaborasi harmonis antara orang tua siswa dan guru. Dengan demikian, dapat membangun perilaku karakter siswa yang dilakukan secara langsung oleh orang tua dan guru. Guru membuat standar operasional prosedur atau biasanya disebut SOP. Pada awal pembelajaran atau SOP itu proses pembelajaran di mana orang tua bisa menceklis hal-hal yang perlu dilakukan siswa sebelum siswa memasuki Google Classroom atau program e-learning yang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki generasi yang berkarakter, kepribadian yang baik, tidak hanya cerdas di ilmu pengetahuan. Pandemi ini bukan menjadi halangan para guru untuk menciptakan generasi muda yang handal, berbudi luhur, dan memiliki tata nilai serta karakter yang baik. Semua warga sekolah selalu bekerja sama dalam mewujudkan sekolah yang berprestasi. Oleh karena itu, marilah kita semua untuk giat dalam belajar, giat berkegiatan sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi sekolah ini dan tentunya perkembangan pendidikan karakter tersebut. Prestasi sekolah ini akan terwujud jika para siswanya memiliki semangat juang yang tinggi dan para guru yang selalu membimbing masa depan siswanya. Raihlah mimpi setinggi langit dengan mengukir prestasi dimanapun adanya nanti. Sejenak berpikir bahwa kita adalah insan yang banyak sekali tidak kemampuan. Untuk itu, saya pribadi di sini memohon pengertian atas apa yang saya sampaikan pada pidato ini. Sebelum saya tutup pidato ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.